Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini kita akan membuat peci polos dengan dua macam list tapestry-nya. Bagiannya A, B, dan C. Tinggi 16 cm, sedangkan lingkar kepala yang bisa digunakan 54 hingga 56 cm. Untuk bagian A-nya kita ambil dari video yang ini ya, karena memang sama cara pembuatannya. Buat slip knot 4 rantai, slip stitch pada rantai pertama. Ringnya sudah jadi, kita mulai round 1. Awali dengan 3 CH. 3 CH ini dihitung sebagai 1 DC. Kemudian isi pada ring 11 kali 1 DC. Jika kita hitung dengan 3 CH tadi, maka totalnya ada 12 DC di round 1 ini. Slip stitch pada chain ketiga awal. Untuk round 2, awali dengan 3 CH, kemudian isi 1 DC di tempat yang sama dengan 3 CH tadi. Ini adalah V yang pertama. Kemudian isi pada lubang di sebelahnya 2 DC sekaligus, atau yang saya lambangkan dengan V, artinya ada 2 DC di dalam satu lubang. Isi semua lubang stitch dengan 2 DC. Pada bagian akhir, slip stitch di chain ketiga awal. Total stitch pada round 2 ini 24 DC. Kita akan ke round 3, awali dengan 3 CH, kemudian di sebelahnya kita isi dengan 1 DC plus 2 CH. Langsung isi ke sebelahnya lagi 1 DC 2 kali, pada DC yang kedua tambahkan 2 CH. Lanjutkan lagi membuat 1 DC 2 kali, pada DC yang kedua tambahkan 2 CH. Nanti akan berbentuk seperti ini. Di akhir round, setelah 2 CH yang terakhir, kita slip stitch di chain ketiga awal. Total stitch pada round 3 ini ada 48 stitch. Kita akan ke round 4. Di round 4 ini kita awali dengan 3 CH, kemudian pada posisi yang sama dengan 3 CH tadi kita isi dengan 1 DC. Di sebelahnya kita isi lubang stitch ini dengan 2 DC juga. Nah, jadi DC-nya total ada 4 ya. Ini adalah segitiga yang pertama, tambahkan 2 CH, lalu di sebelahnya kita buat 1 DC 2 kali. Jadi pada 2 CH-nya itu tidak diganggu ya. Kita bekerja hanya pada DC-DC-nya saja. Ini adalah segitiga, yang ini sekat. Jadi pada round 4 ini kita membagi area menjadi segitiga dan sekat. Oke, kita ulangi lagi membuat yang bagian segitiganya. Lewati 2 CH yang di bawah, kita langsung ke atas DC-nya, buat 2 DC 2 kali. Tambahkan 2 CH. Pada DC sebelahnya lagi kita buat 1 DC 2 kali.
tambahkan 2 CH. Perhatikan pola tulis yang ada di bawah untuk membantu pengerjaan. Silakan diteruskan sampai selesai. Setelah 2 CH terakhir, kita slip stitch di chain ketiga awal lagi. Jumlah stitchnya ada 60. Kita akan membuat round 5. Di round 5 nanti bagian segitiga ini akan bertambah lebar, sedangkan bagian sekatnya ini akan tetap. Awali dengan 3 CH, kemudian isi pada lubang yang sama dengan 3 CH tadi, isi dengan 1 DC. Ini adalah V yang pertama. Awal segitiga selalu V duluan ya. Kemudian kita isi 1 DC 2 kali. Di bagian tepi segitiga lagi kita buat V 2 DC di dalam 1 lubang. Jadinya seperti ini, yang tadinya 4 DC sekarang menjadi 6 DC. Tambahkan 2 CH, lalu kita buat sekat, yaitu 1 DC 2 kali. Tambahkan lagi 2 CH. Nah ini ya, untuk rumusan round 5. V 2I V 2 CH 2 kali 1 DC dan 2 CH. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita buat V 2 DC dalam 1 lubang, kemudian 1 DC 2 kali, 1 2. Di bagian pinggir kita isi langsung 2 DC sekaligus atau V. Jadi sudah diulangi V 2I V. Tambahkan 2 CH, kemudian isi 1 DC 2 kali. Pada DC kedua tambahkan 2 CH lagi. Silakan teman-teman ulangi sampai akhir round. Setelah 2 CH terakhir, slip stitch pada chain ketiga awal. Selesai untuk round 5-nya. Saya akan contohkan 1 round lagi, round 6. Awali dengan 3 CH, kemudian kita isi 1 DC di tempat yang sama dengan 3 CH tadi. Iya. Kemudian lanjutkan dengan 4 kali 1 DC. Bagian akhir segitiganya kita isi lagi dengan V 2 DC sekaligus. Perhatikan pola tulis yang di bawah teman-teman ya, untuk membantu. Tambahkan 2 CH. Oke, jadi kalau kita hitung pada segitiganya ini ada 8 DC. Bertambah ya, karena I nya tadi bertambah. Kemudian kita buat sekat, yaitu 1 DC 2 kali. Tambahkan lagi 2 CH. Setelah diulangi nanti jadi seperti ini. Oke, kita ke akhir round. Setelah 2 CH terakhir, slip stitch di chain ketiga awal. Untuk round 6 nya sudah selesai. Round 7 hingga round 11 saya akan berikan foto dan pola tulisnya. Jika teman-teman perhatikan, yang berubah itu adalah hitungan I nya 1 DC yang di tengah segitiga. Kalau untuk V 2 CH dan sekatnya itu tetap sama. Jika sudah selesai sampai ke round 11, nanti diameter yang didapat adalah 16 cm. Hasil diameter ini bisa berubah tergantung dengan bahan, hakpen, dan tarikan stitch yang teman-teman gunakan. Insya Allah. Untuk bagian part A nya sudah selesai, kita lanjut ke bagian part B, yaitu badan pecinya. Di bagian part B ini sebenarnya caranya sama dengan part A tadi, tapi kita tidak lagi membuat bagian yang V nya.
Jadi semuanya diisi dengan I. Artinya tidak ada penambahan hitungan pada bagian part B, tetap 144 stitch di setiap round. Saya akan contohkan satu baris, kemudian nanti teman-teman ulangi hingga 7 baris lagi. Jadi pada bagian part B ini ada 8 round yang saya buat untuk bagian badan pecinya. Oke, kita mulai untuk contoh round pertama part B-nya ya. Jadi di sini kita awali lagi sebentar. Nah, ini teman-teman yang tadi ada bentuk V-nya, 2 DC di dalam satu lubang ya. Pada bagian tepi-tepi dari segitiganya ini V, yang di ujung sini juga ada V kan. Kemudian nah di sini ya V, V. V-nya inilah yang akan kita hilangkan supaya hitungannya tidak bertambah lagi. Jadi awalnya kita buat 3 CH sebagai DC pertama, kemudian kita langsung isi ke sebelahnya. Jadi lubang yang ini tidak kita isi lagi, jadi tidak ada V ya, langsung ke sebelahnya buat 1 DC, 1 DC, 1 DC di setiap lubang. Jadi satu lubang 1 DC saja. Di bagian pinggir yang ini, kalau tadi kan ada 2 DC ya isinya kalau yang paling pinggir. Nah ini kita isi 1 DC saja, tidak 2 seperti yang ini, tidak V. Jadi diisinya 1 DC saja supaya hitungannya tetap, jadi tidak bertambah lebar lagi ya. Kecuali kalau ukurannya tadi belum cocok untuk part A-nya, boleh teman-teman tambah bagian part A-nya, ditambah lagi 1 round dengan tetap menggunakan V. Kalau sudah ke badan peci tidak ada penambahan hitungan, semuanya kita isi dengan 1 DC. Untuk bagian rantai tetap 2 CH teman-teman ya. Langsung ini bagian V-nya cuma kita isi 1 DC, 1 DC setiap lubang ya untuk segitiganya ini. Nah, di sini yang tadi ada V kita isi 1 DC saja. 2 CH-nya tetap nanti. Nah, untuk sekat yang 1 DC 2 kali ini juga tetap dibuat seperti itu. Kemudian 2 CH. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Oke, silakan diulangi. Di akhir round kita tinggal slip stitch di atas chain ketiga awal. Teman-teman ulangi hingga 8 round, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, untuk yang suka dengan peci yang polos total, nanti listnya tinggal teman-teman buat SC berkeliling aja ya, kalau tidak mau dengan teknik tapestry. Jadi setelah bagian part A, part B, langsung list pecinya bagian part C-nya itu diisi dengan 1 SC berkeliling buat 3-4 baris. Tapi kalau mau mempraktekkan dulu seperti yang di video ini, boleh teman-teman tinggal siapkan benang warna B. Di sini saya gunakan warna orange batah ya. Nah, orange batahnya sebagai benang B. Nah, nanti untuk motif pertama tapestry-nya ini segitiga tegak dan segitiga yang terbalik, kita berselang-seling buatnya. Motifnya kelipatan 4 karena tadi kita berhenti di jumlah round 144 stitch part A-nya. Jadi pastikan jumlah SC yang menjadi round pertama pada bagian part C ini juga 144. Motifnya nanti adalah kelipatan 4 ya teman-teman ya. Jadi bulat hasilnya kalau kita bagi 144 dibagi 4, 36 hasilnya. Oke, kita akan buat SC pada untuk tapestry ini round 1 part C-nya. Kita akan buat SC back loop. Jadi menusuknya di bagian atas bentuk-bentuk yang rantai ini, tusuk di bagian tengahnya supaya bisa melewati back loopnya. Nah, di sini coba kita ulangi lagi. Di bagian yang pertama tanpa chain 1 teman-teman ya. Jadi langsung aja. Benang A ini tetap di depan dulu, jangan dulu kita bawa berkeliling.
Karena pada round 1 untuk benang B ini hanya total benang B semua yang dipakai. Jadi benang A-nya nggak dipakai. Cuma benang B saja berkeliling. Tanpa chain 1, kita langsung tusuk di tempat slip stitch. Di sini langsung buat SC. Kemudian di atas bagian DC-nya SC juga. Jadi benang A tinggal ya, nggak ikut dulu karena belum ada motif tapestry di baris pertama untuk part C. Kita membuat SC back loop, itu tidak menusuk dari depan. Nah, nggak ditusuk dari depan tapi dari bagian atas, bentuk-bentuk yang seperti rantai ini. Tusuk dari atas, buat SC. Tusuk dari atas, buat SC. Tusuk dari atas, buat SC. Nah, ini pakai SC back loop. Tapestry-nya pakai SC back loop supaya motifnya lebih tegak, teman-teman ya. Kalau mau pakai SC biasa juga bisa, tapi nanti motifnya akan lebih miring. Silakan teman-teman lanjutkan. Untuk nanti di atas rantai tetap tusuk pada bagian rantai seperti biasanya kalau kita merajut di bagian rantai. Jadi tetap tusuk di bagian rantai supaya dapat melewati back loopnya, karena yang mau kita buat ini SC back loop ya. Oke, saya rasa itu sudah cukup jelas teman-teman ya. Silahkan dilanjutkan sampai berkeliling membuat SC back loop dengan benang B. Ini adalah SC terakhir teman-teman, langsung selesaikan dengan benang B. Bagian yang ini nggak diisi ya, karena ini adalah jejak slip stitch dari round akhir part B tadi. Jadi jangan diisi. Kalau ragu, teman-teman bisa pastikan menghitung semua SC back loop yang sudah dibuat di round 1, apakah tetap sama 144 stitch. Kalau sudah sama berarti benar yang itu tadi nggak diisi ya. Kita lanjutkan membuat 1 SC. Naikkan dulu benang A-nya supaya ikutan nanti di round 2. Buat 1 SC dengan benang B, tandai dulu sebagai SC pertama di awal round. Kita buat lagi 1 SC back loop benang B 2 kali. Benang A ikut ya, kita selipkan di belakang karena ini sudah memakai teknik tapestry nanti. Pada SC yang ketiga, tahan 2 loop, lakukan pergantian warna benang. Boleh dengan cara dilepas dulu benang B tadi, seperti ini. Lanjut buat 1 SC back loop dengan benang A. Kemudian ganti lagi dengan benang B. Perhatikan betul cara pergantian warna ini supaya nanti tidak keliru teman-teman. Nah, ini kelipatan 4 ya. 3B, 1A. Nah, gitu. Semuanya pakai SC back loop teman-teman ya. Lanjut. 3 kali 1 SC back loop dengan benang B. Pada SC back loop ketiga sisahkan 2 loop, kemudian ambil benang A, kait, masukkan. Lanjut buat pada benang A 1 SC back loop, tapi penyelesaiannya dengan benang B. Coba kita lihat lagi ya. 3B. Nah, ini ganti warna. Kalau belum biasa langsung boleh dilepas-lepas dulu benangnya. 1 SC back loop berarti berhenti di 2 loop aja ya, karena nanti mau ganti warna benang. Lanjut lagi 3 SC back loop benang B. Lanjut benang A. Oke, seperti itu. Silakan dilanjutkan. Oke, pada akhir round nanti kita sisakan 2 loop dengan benang A seperti ini. Selesaikan dengan benang A. Kita lanjut nih ke baris ketiga. Buat 1 SC back loop benang A. Ganti warna benang. Kemudian tandai dulu dengan peniti penanda. Lanjutkan membuat 1 SC back loop benang B
Selesaikan dengan benang A. Kita buat lagi 3 kali 1 SC back loop benang A. Ini baru dapat 2 ya. Nah, ini rumusnya, jadi kan tadi kelipatan 4 teman-teman ya. Jadi 1A, 1B, 2A. Ulang lagi, 1A, ganti warna, 1B, ganti warna, 2A. Nah, seperti itu. Nanti kelihatan yang tadi A-nya cuma 1 jadi 3, yang B-nya tadi 3 jadi 1. Nanti inilah yang akan membentuk motif segitiganya ya. 1B, lanjutkan 3A. Di A ketiga ganti warna lagi teman-teman ya. Ini 1B. Ini suara-suara orang mulai panas dalam nih, agak kencang gak karuan. Soalnya di sekelilingnya pada riweh, masih suasana lebaran. Oke, lanjut teman-teman. Aduh, ke akhiron nanti kita buatnya 2A ya. Di A yang kedua ini kita selesaikan tetap dengan benang A. Udah selesai round ketiganya ini. Kita lanjut ke round keempat. Di round keempat benang yang B ini tidak dipakai lagi teman-teman ya. Tidak dipakai lagi benang B-nya, sudah boleh dipotong. Sisa potongannya teman-teman selipkan di belakang supaya gampang, karena memang pada round 4 ini yang hanya berjalan itu satu warna, yaitu warna A. Ini akan membuat kesan motifnya itu ada segitiga yang tegak, ada yang segitiganya terbalik gitu ya. Oke, cuma 1 SC back loop semuanya dengan benang A. Bisa teman-teman lanjutkan berkeliling. Di akhir round nanti kita buat slip stitch di atas SC yang pertama. Oke, selesai. Boleh dipotong benangnya lalu diselipkan ke bagian dalam ya. Oke, untuk motif list tapestry yang pertamanya sudah jadi. Coba kita lihat dulu. Ini sengaja belum saya potong ya. Nah, nanti mau dibongkar, mau diperlihatkan untuk motif list tapestry yang kedua. Oke, jadinya sudah seperti ini, kelihatan ya teman-teman. Untuk motif kedua list tapestry-nya, motifnya kotak-kotak dan titik seperti ini ya. Dan ini nanti saksikan hingga ke akhir video, nanti ada alternatif motifnya hanya dari pertukaran warnanya saja. Nah, baik, kita akan mulai untuk membuat bagian list tapestry-nya motif kedua. Untuk bagian A dan B-nya sama teman-teman ya. Oke, kita mulai dari round satunya. Round 1 masih sama caranya seperti tadi. Kita tinggal memasukkan benang B ke dalam loop sisa slip stitch, kemudian mulai membuat 1 SC back loop di setiap lubang stitch dengan benang B. Untuk benang A tinggalkan saja di awal karena belum dipakai pada round 1 ini ya. Buat 1 SC back loop di setiap lubang. Pada akhir round ini bagian yang ini ya, jangan diisi, ingat ini posisi bekas slip stitch, tapi pastikan lagi berapa jumlah SC back loop yang sudah teman-teman buat harus sama dengan jumlah stitch pada round akhir part B. Selesaikan dengan benang B SC-nya tadi, lalu kita tusuk langsung di atas SC pertama. Buat 1 SC back loop dengan benang B, tandai dulu. Kemudian setelah ditandai, kita buat 2 SC back loop lagi dengan benang B. Benang A sudah ikut karena pada round 2 sudah ada pergantian warna benang. Nah, setelah sampai di SC back loop yang ketiga benang B, ganti dengan benang A.
Kemudian kembali buat 3 SCB klub dengan benang A. Pada SCB klub ketiga, lakukan lagi pergantian warna benang. Lanjutkan buat 3 SCB klub benang B. Lakukan lagi pergantian warna benang dengan benang A untuk buat 3 SCB klub A ya teman-teman. Pada SCB klub A terakhir, kita selesaikan dengan benang B teman-teman ya. Karena pada round 3 nanti kita awali dengan benang B. Nah, ini sudah selesai round 2-nya. Kita langsung masuk ke round 3. Di round 3 kita akan membuat 1 SCB klub B, kemudian 1 SCB klub A, 1 B, 1 A bergantian ya. Jadi hanya 1 stitch, sisakan 2 loop, langsung ganti warna benang dengan benang A seperti ini. Kita beri penanda dulu ya biar nggak keliru. Kemudian 1A 2 loop, ganti lagi benang B, ganti warna lagi dengan benang A, buat 1A, lanjut lagi 1B. Teman-teman buat cara ini berganti-gantian 1B 1A sampai nanti ke akhir round. SCB klub terakhir dengan benang A di akhir round 3 kita selesaikan dengan benang B. Karena di round 4 nanti kita akan mengerjakan barisnya dengan cara yang sama seperti pada round 2, yaitu dengan membuat 3 SCB klub B, benang A ikut ya. Kemudian ganti warna, lanjutkan dengan 3 SCB klub benang A. Apa yang jatuh, Dek? Lagi 3 SCB klub benang B. Ya, sebentar nak ya. Nanti Bunda ambilkan, iya ya. Kemudian 3 SCB klub dengan benang A. Berselang-seling, terus buat seperti itu ya. Nanti motifnya akan terlihat seperti ini, teman-teman. Oke, silakan dilanjutkan. Untuk round 5-nya kita boleh memakai benang B semuanya. Kalau mau memakai benang B semuanya, benang A-nya sudah boleh dipotong dan nanti sisanya langsung diselipkan. Nah, seperti ini kita buat SCB klub dengan benang B semuanya ya. Nah, silakan teman-teman lanjutkan sampai ke akhir round dulu. Setelah 1 SCB klub terakhir, selesaikan dengan benang B dan slip stitch di atas SC pertama. Boleh di chain 1, lalu potong benangnya dan rapikan semua sisa benang ke bagian dalam peci, teman-teman ya. Kalau penyelesaiannya dengan benang B pada bagian akhir, maka motifnya akan seperti ini. Jika teman-teman nanti ingin penyelesaian bagian akhirnya ini dengan menggunakan benang A, maka jadinya seperti ini. Jadi berbeda ya. Padahal cuma memainkan pergantian warnanya saja. Apalagi kalau teman-teman misalkan mengganti dengan benang yang warna C. Jadi memang bukan dari dua warna ini, warna yang lainnya. Misalkan hitam di sini, kemudian motifnya tadi tetap, bagian akhirnya juga hitam. Nanti akan terlihat berbeda lagi
untuk motifnya. Oke, baiklah teman-teman, sudah selesai untuk peci polos dengan variasi list tapestry yang kali ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video merajut lainnya. Untuk kontennya merajut apa, boleh teman-teman usul deh di kolom komentar ya. Nanti kalau saya sanggup dan saya bisa, saya sempat, masih panjang umurnya, masih sehat, insya Allah akan saya buatkan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kami Chan Crochet dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.